Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirawati Kuba, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu urgensi ekonomi Islam. Pada dasarnya, Islam sebagai agama yang qayyim atau lurus tidak hanya membahas tentang halal haramnya sesuatu, namun melainkan banyak hal tentang syariah yang bisa dibahas seperti politik, perekonomian, dan lain-lain. Nah, di sini saya pribadi ingin membahas tentang pentingnya ekonomi Islam, apalagi saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan insani. Disebut ekonomi Rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan berpegang penting dalam ekonomi Islam karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, selera, dan referensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Berbagai definisi yang telah diberikan mengenai ekonomi Islam yang satu dan yang lainnya pada prinsipnya tidak berbeda. Salah satunya diantaranya yaitu dikemukakan oleh Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi, yaitu ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa-masa. Dari definisi tersebut terlihat bahwa ekonomi Islam terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah diistilahkan dengan sekumpulan dasar-dasar yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Dasar-dasar umum ekonomi tersebut antara lain tercermin dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu bahwa segala cara atau usaha pokoknya asalnya adalah boleh atau mubah. Yang kedua itu bahwa hasil pekerjaan kembali kepada yang mengerjakannya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini dalam ekonomi antara lain laki-laki dan wanita. Yang ketiga bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara mereka yang dipimpinnya. Yang keempat bahwa yang haram menganiaya dengan menerjang hak atas orang Islam lainnya. Yang kelima, prinsip-prinsip lainnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang bersifat membatasi motif-motif ekonomi, pelaku ekonomi seperti larangan menghasilkan harta dengan jalan yang batil, larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia, dan larangan melampaui batas. Masyarakat Muslim membutuhkan sistem ekonomi yang memegang ajaran Islam. Intinya dengan adanya sistem ekonomi Islam ini dapat membantu masyarakat Muslim untuk mengarahkan lebih memulai pekerjaan dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam agar terlepas dari keraguan-keraguan dan penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, berekonomi masyarakat dapat beribadah kepada Allah. Maka sangatlah ironi apabila masyarakat bahkan ilmuwan muslim jika mereka langsung menerima begitu saja ilmu ekonomi konvensional tanpa memfilter terlebih dahulu, karena ekonomi Islam ini sudah kita ketahui bahwa kepentingannya itu sangat meluas dengan berbagai isi-isi yang mengajarkan bahwa dalam bekerja ataupun dalam melakukan usaha harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah, selayaknya untuk menghapuskan dosa ataupun menambah kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan kecukupan masing-masing dalam individu maupun keluarga. Mungkin cukup sekian tentang penyampaian tentang organisasi ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.